Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kita mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang banyak sekali yang tidak bisa kita hitung betapa banyak jumlahnya. Maka sudah sepantasnya bagi kita para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan semua nikmat itu untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagai bentuk syukur kita kepadanya. Dan di antaranya bahwasanya pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama kembali kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis kita, yaitu majelis belajar bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini adalah bahasa pilihannya Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan bahasa pengantar untuk menyampaikan maksud Allah kepada kita. Maka untuk itu, ya mari kita luruskan niat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan kita mempelajari ilmu ini, ilmu bahasa Arab ini, Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bisa sampai kepadanya dan kemudian bersumber dengannya nanti di surga kelak. Amin. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li ghairi nantiqina biha karya Dr. Fi Abdurrahman. Nah, ya kita sudah menyelesaikan pada pertemuan sebelumnya yaitu pelajaran yang ke-12. Dan sekarang kita masuk pada pelajaran yang baru, pelajaran yang ke-13. Nah, pelajaran baru bagi kita, pelajaran yang ke-13. Nah, untuk itu silakan dibuka bukunya halaman ke-68. Halaman 68, ya bagi yang punya buku silakan dibuka, yang belum bisa download dulu di link yang ada di deskripsi. Ya, masih di jilid 1 kita. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung ya kita masuk kepada pelajaran yang ke-13. Di pelajaran ke-13 ini ada bagian A dan bagian B, dan di pelajaran ke-13 ini kita masuk kepada pembahasan yang baru. Ya, sebelumnya belum pernah, ya kita masuk pembahasan yang baru. Seperti apa pembahasannya? Ya, kita lihat aja nanti dalam pembahasan yang ada di pelajaran ke-13 ini. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana biasa setiap awal pelajaran mu'alif atau pengarang dari kitab ini memberikan kepada kita yaitu narasi pengantar yang bisa kita baca sehingga kita bisa memahami maksud dari pelajaran yang akan diberikan pada pelajaran yang baru ini. Nah, kita baca untuk narasi teksnya ya, dan nanti kita jelaskan terkait dengan bagaimana kita memahami kalimat-kalimat yang ada di teks ini. Baik, kita baca dan silakan diikuti saya bacakan ya. Nah, dari baris yang pertama. Ya. Man haula'il fityatut tiwalu ya aliyu. Nah. Man haula'il fityatut tiwalu ya aliyu. Nah, artinya man siapa, haulai mereka itu. Nah, ini kata baru bagi kita, haula mereka itu. Ya, mereka. Kata ganti untuk banyak, orang ketiga banyak. Nah, dan ini berlaku untuk laki-laki. Nah, ya. Al-fityah itu jamak dari fata. Ya, fata. Fata itu apa artinya? Fata itu adalah pemuda. Nah, kalau fityah berarti banyak pemuda. Nah, jadi haula itu mereka, ya berlaku untuk laki-laki dan juga untuk perempuan ya haula. Nah, al-fityah itu para pemuda. Jadi siapakah mereka para pemuda? At-tiwal, ya at-tiwal yang tinggi-tinggi, ya tinggi-tinggi. Bentuknya juga dalam bentuk jamak ya, karena atiwal itu sebagai naat atau sebagai pengikut dari kata al-fityah. Nah, kemarin sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu
Kalau dia pengikut, yang mengikuti termasuk juga dari jumlahnya. Kalau jumlahnya itu banyak, ya maka kata yang mengikuti juga dalam bentuk banyak. Nah, sehingga di sini al-fityah bentuknya jamak banyak, ya maka at-tiwal juga dalam bentuk jamak atau banyak. Nah, ya Ali, wahai Ali. Nah, sehingga kalau lengkapnya man haula'il fityatu tiwalu ya Ali, ya siapakah mereka itu, para pemuda yang tinggi-tinggi itu wahai Ali. Nah, maka dijawab hum tullabun jududun. Nah, hum tullabun jududun. Artinya hum mereka, ya hum itu mereka kata ganti untuk orang ketiga banyak, ya orang ketiga banyak. Hum mereka, tullabun mereka adalah para pelajar atau para mahasiswa, jududun yang baru. Nah perhatikan di sini juga hum itu jamak mereka, tullabun juga dalam bentuk jamak, jududun juga dalam bentuk jamak atau bentuknya banyak, ya. Sehingga serasa dalam bahasa Arab itu semua katanya memang seperti ini. Jadi bisa kalau menggunakan bentuk jamak ya semuanya jamak karena memang itu semakna gitu ya. Jadi mereka, jadi bukan dikatakan mereka satu murid baru, tidak, tapi ya mereka itu dalam bentuk jamak, tullabun para murid, jududun yang baru-baru. Nah gitu. Jadi semuanya jamak. Kalau dalam bahasa kita kan mungkin cukup dengan mereka para murid baru. Nah, barunya cuma satu kali. Tapi kalau dalam bahasa Arab pun sifatnya atau yang menerangkannya itu juga di dalam bentuk jamak. Nah, seperti ini memang terkadang bagi kita untuk pemula memang terasa menyulitkan. Karena apa? Karena harus menghafalkan bentuk tunggalnya, bentuk dua orangnya, bentuk banyaknya. Tetapi ketika kita sudah memahami dalam bentuk kalimat, maka kita insya Allah tidak akan salah paham. Meskipun nanti jumlah kalimatnya itu ringkas, tapi maknanya tidak ketukar dengan yang lainnya. Nah, itu di antara kelebihan bahasa Arab. Nah, baik kita ulangi. Man haula'il fityatu tiwalu ya Ali. Ya, siapakah mereka para mahasiswa yang tinggi-tinggi itu wahai Ali? Ya, hum tullabun jududun. Mereka adalah para mahasiswa baru. Nah, min aina hum, dari mana mereka? Min dari aina, mana, hum mereka. Min aina hum, dari mana mereka? Hum min Amerika. Hum min Amerika. Ya, mereka dari Amerika. Mereka dari Amerika. Nah, ahum zumala'uka. Ahum zumala'uka. Apakah mereka itu teman-temanmu, teman sekelasmu, teman seangkatanmu, ya teman dekatmu. Ahum zumala'uka, apakah mereka temanmu? Nah, dijawab na'am, hum zumala'i. Mereka adalah teman-temanku. Hum fi fasli, mereka ada di satu kelas denganku, di kelasku, mereka di kelasku. Nah, perhatikan di sini, ahum, ya apakah mereka, zumalauka, teman-temanmu. Ya, jadi dalam bentuk menanyakan jamak teman juga dalam bentuk jamak, bentuk banyak. Ya, hum bentuknya jamak mereka, zumala juga dalam bentuk jamak. Nah, kalau bentuk tunggalnya zumala apa? Zamilun, ya. Zamilun itu kalau satu orang, satu teman namanya zamilun. Kalau dalam bentuk banyak zumala. Nah. Baik. Ahum mujtahiduna, ahum mujtahiduna. Nah, apakah mereka ya para santri yang bersungguh-sungguh? Nah, juga di sini lihat mujtahiduna. Mujtahiduna juga bentuk banyak, bentuk jamak, mujtahiduna. Karena yang ditanyakan adalah orangnya banyak. Ahum, apakah mereka mujtahiduna, para santri yang bersungguh-sungguh atau yang rajin? Gitu ya. Nah, maka dijawab na'am, hum mujtahiduna. Ya, iya benar. Ya, mereka adalah para mahasiswa yang rajin. Nah,
Kemudian pertanyaan berikutnya, ma asma'uhum. Nah, ma asma'uhum. Kalau sebelumnya kan kita mengenal masmuka, ya, siapa namamu. Nah, itu untuk satu orang, siapa nama. Nah, sekarang ma asma'uhum. Ya. Kalau secara bahasa, ma itu apa ya? Apa nama-nama mereka? Kalau dalam bahasa kita digunakan untuk nama itu siapa ya? Siapa nama-nama mereka? Ya, siapa nama-nama mereka? Nah, maka disebutkan asma'uhum, nama-nama mereka, Yasir, wa Zakaria, wa Musa, wa Abdullah. Namanya ada Yasir, Zakaria, Musa, dan Abdullah. Nah, baik. Kemudian kalimat berikutnya. Waman haula'ir rijalul qisaru. Waman haula'ir rijalul qisaru. Nah, dan siapakah mereka? Ya, dan siapakah mereka para laki-laki yang pendek itu? Nah, maka dijawab hum hujjajun. Mereka adalah para jamaah haji. Hum hujjajun, mereka para jamaah haji. Jadi perhatikan di sini. Ar-rijal, para laki-laki. Ya, jamaknya apa? Ini bentuk jamak banyak. Bentuk tunggalnya adalah rojulun, satu orang laki-laki. Demikian juga al-qisaru, yang pendek-pendek. Ya, kalau satu orang qasirun, ya qasirun. Nah, sehingga di sini ketika digunakan untuk banyak, ya apa namanya? Sifatnya juga banyak, yaitu al-qisaru. Dan dijawab hum, mereka hujjajun, para jamaah haji. Ya, mereka juga hujjah juga dalam bentuk jamak. Kalau bentuk tunggalnya hajun, ya satu orang yang haji. Karena hum banyak, ya hujjajun juga dalam bentuk banyak. Nah, min ainahum, dari mana mereka? Min ainahum, dari mana mereka? Ya, maka dijawab ba'duhum. Ba'duhum, sebagian mereka. Ba'duhum minas sini wa ba'duhum minal yabani. Ba'duhum minas sini wa ba'duhum minal yabani. Sebagian mereka dari Cina dan sebagian mereka dari Jepang. Nah. Baik, kemudian baris halaman berikutnya, ya. Aina Musa wa asdiqauhu. Aina Musa wa asdiqauhu. Di manakah Musa dan para teman-temannya dan teman-temannya? Nah, kemudian dijawab zahabu ilal mat'ami. Ya, mereka pergi ke mat'am, ke kantin atau rumah makan atau tempat makan, mat'am. Nah, zahabu ilal mat'ami. Nah, perlu diperhatikan di sini. Ketika di sini dijelaskan tentang zahabu. Nah, mengapa kok berubah menjadi mereka? Ya, zahabu. Kalau satu orang itu kan zahaba. Nah, kalau ini banyak orang, maka berubah menjadi zahabu. Bentuknya seperti itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi nanti ketika kita pengen mengucapkan kata kerja, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu, kata kerja itu kan bentuknya juga sesuai dengan pelakunya. Jadi istilahnya itu fi'il itu sudah mengandung fa'ilnya, sesuai dengan fa'ilnya. Sehingga kalau ditulis zahaba, maka itu fa'ilnya sebenarnya satu orang, dia, yaitu huwa zahaba. Nah, kalau kemudian dua, jadi huma zahaba, gitu ya. Kalau tiga atau banyak, ya hum zahabu. Nah, seperti itu. Hingga di situ ada tambahan waw alif, itu menunjukkan bahwasanya ini pelakunya jamak. Banyak, ya, 3 atau lebih. Jadi hum zahabu, mereka pergi ke mat'am. Bagaimana kita tahu banyak, ya? Karena pertanyaannya sebelumnya dengan pertanyaan banyak, ya, asdiqo. Di situ bentuknya banyak, jamak, 3 atau lebih. Sehingga jawabannya juga dalam bentuk jamak. Baik, nah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan demikian kita selesai membaca teks pengantar dari pelajaran yang ke-13 ini, bagian yang A. Ya, mudah-mudahan kita di sini sudah mengenal tentang bentuk jamak, ya. Sekarang dari mengenal bentuk jamak,
untuk laki-laki, ya bagaimana tadi kata gantinya, kemudian juga bagaimana dengan ketika dalam bentuk pekerjaannya, dan demikian juga dengan naatnya atau yang kata-kata yang mengiringinya juga telah dijamakkan. Baik, insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk lebih memperjelas tentang bagaimana kita menggunakan kata jamak atau bentuk banyak ini untuk laki-laki. Baiklah, demikian para pemirsa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan kemudahan hingga kita bisa lebih mudah lagi untuk memahami bahasa Arab ini. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.